penjelasan dari Alia. Jadi, oh ya. Baik, saya izin lanjutkan penjelasan dari saudari Alia tadi. Jadi saya akan membahas tentang kelanjutan dari PPT-nya Dr. Isra itu di slide 4, mulai dari slide 48. Jadi di sini ditampilkan adanya insek sebagai vektor atau serangga yang menjadi vektor. Nah, Dr. Isra itu kategorikan ada 3 kelompok serangga itu yang penting sebagai vektor. Nah, yang pertama itu ada nyamuk Anopheles, ada nyamuk Aedes. Nah, kita tahu gitu Anopheles itu malaria, kalau Aedes itu DPD. Nah, ada lalat. Lalat di sini ada yang mengisap, ada juga yang tidak mengisap. Yang mengisap itu disebut dengan vektor biologi, kalau yang tidak mengisap itu yang jilat-jilat disebut vektor mekanik. Ini lalat yang menjilat-jilat saja itu nanti di akhir nih nanti itu ada interpretasinya penyakit miasis. Nah, nanti dilihat di belakang. Nah, ini ada juga kutu atau bugs. Nah, kan tadi yang dijelaskan Alia, kutu akari itu yang 4 pasang kakinya. Nah, kalau ini kutu bugs yang 3 pasang kakinya. Lanjut, nah ini ciri khas atau karakteristiknya dari nyamuk. Ada nyamuk Anopheles yang ciri khas. Jadi begini, semua nyamuk itu cara menggigitnya sama, itu turun ke bawah pantatnya. Kecuali nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles itu yang nungging ki. Nah bilang Jumaidil, kenapa katanya itu nyamuk Anopheles? Kurang ajar sekali. Kenapa? Nah sudah naik samidara tak nungging ki juga. Nah nyamuk Anopheles itu nanti yang akan berdampak pada malaria karena dia bawa plasmodium. Selanjutnya ada nyamuk Aedes yang ciri khasnya itu hitam putih ki. Dia akan membawa nanti eh, denggi dan juga cikungunya. Terus ada nyamuk biasa, terus ada nyamuk Mansonia yang nanti akan membawa cacing filaria yang akan berdampak pada filariasis. Lanjut kita, ini cara persebarannya. Bagaimana cara nyamuk-nyamuk tersebut menyebar. Jadi tadi kan semua nyamuk itu cara menggigitnya sama kecuali nyamuk malaria. Nah ini semua nyamuk itu cara bertelurnya, cara berkembang biaknya itu sama. Dia bertelur di air kecuali Aedes. Nah kita lihat di sini Aedes itu dia yang lain itu tempel ke telurnya itu di permukaan air, sedangkan di Aedes itu tempel ke telurnya di dinding permukaan air. Ya, seperti itu. Itu bedanya. Oh iya, ciri khasnya dari nyamuk-nyamuk tadi, di kalau yang Mansonnya itu emaski dilihat. Saya lupa sih tahu. Nah, ini ini tabel yang perlu dipahami sebenarnya saja. Yang penting ditauki yang merah-merahnya itu karena bilang dokter Isra perlu dibaca saja. Jadi ada nyamuk malaria yang membawa virus yang membawa plasmodium, ada Aedes yang membawa eh, dengue, ada Culex yang membawa Japanese encephalitis yang menghasilkan nanti itu meningitis, terus Mansonia membawa cacing filariasis. Oke. Nah, ini kita bedakan lagi itu nyamuk dari caranya menggigit. Nah, dari nyamuk itu ada yang nyamuk menggigit hewan, ada juga nyamuk yang menggigit manusia dan ada nyamuk yang menggigit keduanya. Nyamuk yang menggigit hewan disebut zoophilic, yang menggigit manusia disebut anthrophilic, yang menggigit keduanya disebut zooanthrophilic. Nah, dari waktunya nyamuk itu dibagikan menjadi dua. Ada nyamuk yang menggigit di siang hari dan di malam hari. Nah, menurut penjelasannya Dokter Isra, jadi semua nyamuk itu menggigit di malam hari kecuali nyamuk Aedes. Nah, jadi ini nyamuk Aedes dua mi kecualinya. Dia kecuali juga di permukaan air, dia juga kecuali di malam hari. Selanjutnya kita beralih ke insek lalat. Nah, lalat yang ini tadi sudah saya jelaskan, ada yang mengisap darah, ada yang tidak mengisap darah atau jilat-jilat. Yang mengisap darah itu yang menjadi biological factor. Biological factor itu artinya parasit itu berkembang di dalamnya itu nyamuk. Pada fase infeksi baru disebarkan ke manusia, sedangkan yang mechanical factor itu cuma lengket parasit di lalat tersebut. Ya, ini bisa dibaca-baca saja karena bilang dokter Isra tidak penting Ji. Ini ya, yang penting itu ini. Eh, Glossina lalat Glossina yang nanti akan menghasilkan penyakit penyakit tidur. Ini contohnya lalat yang tidak mengisap darah. Nah,
kita beralih ke kutu atau bugs. Nah, inseknya kutu sebagai insek itu terbagi menjadi kutu manusia, kutu binatang atau pinjal, dan kutu busuk. Kutu manusia atau disebut juga Anoplura itu memiliki penyusun badan itu toraks sama abdomennya itu tak gabung. Nah, gabungannya itu disebut torakoabdominal. Nah, ini eh, contoh-contoh kutunya ada di pubis, ada di kepala, ada di badan. Nah, ada nanti gambarnya di bawah itu. Nah, yang ini. Nah, yang ciri khasnya itu kalau kutu yang di badan itu lebih kecil daripada kutu yang ada di kepala. Artinya yang kutu ada di kepala itu lebih kuat mengisap daripada yang di badan. Nah, ini gambarnya kalau misalkan kutu yang ada di kelamin atau pubis. Ginjal atau kutu binatang. Nah, ini kutu binatang yang perlu diketahui itu yang dijelaskan dari dokter Isra itu yang merah-merahnya bisa dibaca sebagai nama-nama spesies kutunya. Nah, yang ciri khasnya ini kutu pinjal atau binatang kan sudah dilihat itu di gambar ini di preparat parasep itu bahwa kutu pinjal itu kakinya besar sehingga biasa dikira itu kutu binatang itu terbang padahal sebenarnya tidak karena dia bisa melompat 100 kali dari ukuran tubuhnya karena didukung oleh kakinya yang besar berotot ceritanya. Ciri khasnya juga itu kalau pinjal atau kutu binatang itu ada dua, bisa dilihat dari kom atau ini bagian hitam-hitam sisirnya dan bisa dilihat dari bagian belakangnya apa di pantatnya itu kutu karena kan bisa dibedakan jantan betinanya dari pantatnya. Sedangkan ini bisa dibedakan dari sisirnya atau foto rasikomnya. Ini kalau jantan kayak ada menonjol di bagian pantatnya, tahulah apa yang menonjol di pantat tuh kalau jantan. Kalau betina tidak ada yang menonjol, tapi ada invaginasi atau ada yang ya Ya, langsung ke dalam. ke dalam. Lanjut ke hemiptera atau kutu busuk. Perlu dibaca-baca saja, tidak perlu jadi hafal. Nggak tahu juga ya kalau masuk soalnya. Ini kutu busuk yang eh, laki-laki ini yang betina. Nah, kalau selalu saja begitu, kalau betina kan sama halnya nyamuk. Nyamuk itu yang mengisap darah cuma betina. Makanya kalau di kutu itu lebih gemuk dilihat betinanya karena kayak lebih dominan isap darah. Lanjutnya, nah ini bagian akhirnya nih dari PPT-nya Dokter Isra itu penyakit-penyakit yang dipilih oleh Dokter Isra yang disebabkan oleh adanya ini vektor atau perantara serangga. Nah, yang penyakit pertama itu Dokter Isra cantumkan adalah malaria. Nah, kita tahu sendiri itu malaria ada siklusnya yang diawali dengan menggigil, demam, keringat, lalu sembuh kembali, lalu kembali lagi menggigil itu biasanya 2 sampai 4 hari. Salah ini 1 hari karena malaria itu termasuk ke demam remitten, bukan demam intermittent. Kalau demam intermittent itu biasanya siklusnya 1 hari, kalau malaria itu siklusnya 2 sampai 4 hari. Maaf kalau misalkan keliru. Gejalanya itu malaria ya, itu tadi seperti siklusnya. Itu siklusnya demam diakibatkan karena ini pecah ki, lisis ki eritrosit yang disebabkan oleh plasmodium. Ini bisa lebih jelas. Nah, jadi itu malaria diawali oleh gigitan nyamuk Anopheles. Anopheles itu yang membawa plasmodium. Itu plasmodium yang dibawa oleh Anopheles digigit meki itu nyamuk ceritanya. Itu sporozoitnya plasmodium masuk melalui kulit ke pembuluh darah lalu bermuara ke hepar. Nah, di hepar nanti itu plasmodium dalam bentuk sporozoit akan berkembang sampainya menjadi merosom dan sampainya melewati hipnozoid lalu ke merosom lalu ke skizon. Nah, masa-masanya itu disebut masa inkubasinya malaria dari gigitan nyamuk. Setelah terinkubasi di hepar dan menjadi nih fase infektifnya ceritanya itu plasmodium dalam bentuk skizon masuk nih ke eritrosit. Nah, skizon di eritrosit ini yang membuat eritrosit itu lisis atau bukan nekrosis sih, pecah, pecah begitu. Pecahnya mie itu yang membuat demam.
Nah, selain itu kalau kalau misalkan lama di dalam tubuh itu malaria, otomatis kan eh, bisa ki berkembang biak. Nah, itu hasil kembang biaknya menghasilkan gamet yang nanti juga eh, setelah berkembang itu plasmodium dalam tubuh pasti akan menghasilkan gamet. Nah, gamet itu apabila diisap oleh nyamuk malaria, nah ketemu itu gametnya yang jantan sama betina di nyamuk malaria. Di nyamuk malaria nanti itu butuh waktu lagi terinkubasi itu antara gamet jantan sama betina untuk menghasilkan lagi ini sporozoid. Jadi kayak begitu berputar terus, darinya nyamuk gigit manusia terinkubasi di manusia, terus manusia terinfeksi menghasilkan gamet, terus gametnya yang di darah manusia diisap oleh nyamuk, nyamuk terinkubasi lagi itu gamet jantan betinanya menghasilkan sporozoid. Nah, ini sporozoidnya dikeluarkan di salivary gland-nya nyamuk. Kan tadi sudah dikasih lihat itu di slide yang pasnya Alia, bahwa nyamuk itu ada dua salurannya, ada saluran mengisap darahnya, ada saluran mengeluarkan salivanya. Nah, yang setelahnya inkubasi itu, nah pasnya ini mengisap darah itu di saluran yang mengisapnya itu untuk ambil gamet. Nah, pasnya setelah inkubasi mie itu plasmodium di dalam nyamuk dikasih keluar mie itu melalui ini salivary gland-nya yang bagian keduanya itu dari anunya nyamuk. Ini siklus-siklus demamnya malaria bisa dilihat, bisa terjadi 2 sampai 4 hari dengan peninggian fluktuasi demamnya. Tapi pas penurunannya itu tidak sampai ke batas normal, makanya disebut dengan demam remittent. Nah, ini malaria bisa juga menyebabkan yang namanya stroke karena ini malaria pecah ki, kan disebut tadi pecah atau lisis ki eritrosit. Nah, ini eritrosit yang lisis bisa menyumbat pembuluh darah kecil. Nah, kan kita tahu pembuluh darah kecil itu adanya di otak. Apabila di pembuluh darah di otak itu tersumbat, maka akan menyebabkan yang namanya RBC sequestration atau penyumbatan red blood cell. Nah, itu yang akan menyebabkan nanti stroke. Nah, ini ada catatan sedikit bahwa perlu diingat kuman malaria hanya menular dalam bentuk gamet ya. Kan tadi itu terinkubasi lalu gametnya diisap oleh nyamuk. Oke, beralih ke penyakit kedua itu ada denggi oleh nyamuk Aedes. Terus nih, ciri khasnya itu kalau denggi itu merah-merah badan. Kalau akutnya ini nah disebut hemato apa shock hipovolemic hematokritnya itu artinya darah sudah keluar dari pembuluh darah ke jaringan itu darahnya. Itu kalau denggi. Kalau bedanya denggi dengan malaria itu, kalau malaria siklusnya 2 sampai 4 hari, kalau denggi itu siklusnya 1 hari biasanya cepat ki anunya penurunannya. Tapi itu bahayanya biasa kalau lebih dari demam lebih dari 5 hari. Nah, sini saya izin jelaskan sedikit. Jadi virus denggi itu sebenarnya penjelasannya Dokter Israel itu gampang sekali. Jadi dibunuh oleh sistem imunnya tubuh. Tapi kemampuannya itu virus kan berkamuflase. Jadi ceritanya denggi yang masuk dari nyamuk DBD itu diterima nih ceritanya sama sel sel berlekat nih sama sel yang akan nanti menghasilkan protein. Jadi virus itu ditangkap oleh sel, lalu ceritanya itu virus kan itu sel terus bereplikasi. Nah, virus kan ditahu tadi tidak bisa bereplikasi. Jadi virus membuat seolah-olah sel itu mereplikasikan dirinya sendiri, padahal sebenarnya itu virus yang direplikasi. Nah, setelah virus bermultiplikasi, itu nanti yang akan menyebabkan virus itu berkembang biak di dalam tubuh manusia. Nah, setelah berkembang biaknya itu di dalam tubuh manusia itu yang akan menimbulkan gejala-gejala klinis. Tubuh juga yang merespon gejala klinis tersebut dengan overreact kayak sehingga terjadi ini badai sitokin. Setelah terjadi badai sitokin, tubuh terlalu bereaksi luar biasa sehingga itu nih disebut reaksi berlebihannya nih sistem imun, sehingga biar biar bukan virus nah serang juga, biar
biar ceritanya sel yang masih sehat nah serang juga, sehingga terjadi nih ceritanya bunuh diri atau respon ini ibarat bunuh diri karena respon imun yang berlebihan. Karena sebenarnya virus yang masuk itu sedikit, Ji. Cuma bermultiplikasi, lalu tubuh merespon terlalu berlebihan, virus yang bermultiplikasi tersebut. Jadi biar bukan virus, diserang juga oleh sistem imun. Biar sel sehat diserang juga oleh sistem imun. Sehingga ya disebut nih bunuh diri, ibarat bunuh diri. Ya, beralih ke penyakit ketiga yang disebabkan oleh vektor arthropoda itu ada filariasis. Filariasis. Nah, tadi itu disebabkan oleh nyamuk Mansonia, oleh cacing filaria. Ini ada siklusnya filariasis. Itu filariasis kan tadi ada kalau tidak salah eh, ada dua siklusnya, ada siklus di nyamuk, ada siklusnya di manusia. Nah, awalnya itu nyamuk yang terinfeksi oleh cacing filaria itu ceritanya sama aja penyakit-penyakit sebelumnya, tapi ini cacing kita digigit Miki di tubuh tak, terus itu cacingnya larvanya itu cacing filaria masuk di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu khususnya kalau filaria itu cacingnya nanti itu apabila di fase infektif itu akan bermuara di nodulus limfatikus. Nah, makanya itu kayak biasa disebut kaki gajah, terus biasa juga ada payudaranya membesar, biasa ada juga skrotumnya membesar, itu karena dekat-dekat dari nodus limfatikus. Kan ada nodus limfatikus di daerah ini, di daerah mana mana mana. Nah, ada nodus limfatikus di daerah eh, fossa fossa poplitea, ada nodus limfatikus di daerah inguinal dan ada nodus limfatikus di daerah ketiak. Nah, apabila itu cacing filaria menumpuk di bagian di situ, itu yang akan menyebabkan edem di bagian tersebut. Ada edem di bagian skrotum, ada edem di bagian tungkai, ada edem di bagian apa ini? Payudara. Ya, kembali ke siklusnya. Nah, itu kalau misalkan di human stage-nya, kan tidak selamanya itu dewasa terus di cacing, pasti juga berkembang biak dong. Nah, pada saat itu dalam bentuk ini dalam bentuk mikrofilari yang di dalam tubuh itu apabila diisapki oleh cacing filari cacing diisapki oleh nyamuk filaria yang lain, nah itu mikrofilari itu yang di dalam nyamuk ini nanti itu akan ber berapa lagi bersiklus lagi kayak ke awalnya lagi kayak menjadi larva baru larva pertama larva level 2 lalu nanti sampainya larva level 3 nanti baru nanti nyamuk kena gigit lagi manusia karena ini cacing filaria menginfeksi manusia pada pada fase larva level 3 lalu menginfeksi nyamuk pada fase mikrofilaria gitu. Iya, ini bisa dibaca-baca. Sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya. Kita beralih ke penyakit skabies. Nah, penyakit skabies atau penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu. Ada nama kutunya ada tonjik skabiesnya. Nah, ini kutu skabies itu bukan bagian dari insek, tapi bagian darinya tadi arachnida yang 4 pasang kakinya. Jadi sama seperti itu. Jadi kutu skabies itu telurnya eh, ada telurnya di di biasanya itu di bagian yang sering lembab biasanya dia serama begitu yang kayak lembab terus kayak sering terkena kontak dengan kulit. Nah, nanti itu eh, telurnya itu akan berkembang menjadi kutu. Nah, kutunya ini nanti ini akan menjadi infeksi yang berfase infeksinya kepada kulit manusia. Daerah-daerah yang sering ada skabies atau ya cacar-cacar begitu. Selanjutnya itu penyakit terakhir itu miasis. Nah, miasis itu disebabkan oleh vektor mekanik yang saya sudah jelaskan tadi. Ada vektor mekanik itu bisa dari nyamuk, bisa dari kecoa, bisa dari lalat yang tidak mengisap darah. Nah, tapi terkhusus untuk miasis di sini itu disebabkan oleh vektor mekanik oleh lalat. Nah, jadi ceritanya itu lalat yang lalat yang sudah terinfeksi oleh ini cacing
Iya, oleh cacing itu nanti akan bertelur di luka yang telah terbuka. Nah, telurnya itu nanti yang akan berkembang menjadi ini, menjadi larva. Nih, bisa dilihat dia bertelur di bagian yang terbuka, bagian terbuka, luka yang terbuka. Lalu telurnya akan berkembang berkembang menjadi pupa, larva, pupa, baru ya infeksi begitu. Ada radang, inflamasi. Makanya itu kalau ada luka terbuka dibersihkan lalu ditutup dengan kain kasa untuk mencegah terjadinya miasis. Ini contohnya miasis di kepala, di mata, tidak masuk akal tong ya. Bagaimana caranya ada lalat hinggap di matamu baru kau tidak sadar. Kayak deh. Ini contoh-contoh cacing yang larva yang menyebabkan miasis. Ada ini bisa dibaca ada Lucilia, ada Chrysoma. Ini tipe-tipe vektornya, tipe-tipe lalat yang menyebarkan miasis. Ada lalat rumah, ada lalat daging, ada lalat buah. Ini bisa dilihat kalau lalat rumah itu yang begini, lalat daging itu yang warna hijau. Kalau lalat buah itu yang warna hijau. Kalau lalat daging ya yang biasa di daging. Oke. Saya kira itu Ji. Jadi sampai situ Ji memang PPT-nya Dokter Isra. Saya kembalikan lagi kepada supervisor Dokter Nopal. Kak Nopal. Oke. Tadi Oke, nggak ada Ji, weh. Saya sudah bagus sekali dan lengkap sekali nih. Asik. Oke, nah, makasih Oke, nah Fadlan silakan. karena sudah mau Ya. menjelaskan kepada kami. Oke, tahu, siapa tahu ada kayak mau bertanya kok. Oh iya, mungkin Jadi, teman-teman siapa tahu ada yang kurang jelas bisa bertanya saja. Mumpung ada Nopal di sini bisa langsung dijawab oleh beliau. kenapa saya, weh? Sama-sama diskusi. Oh, juga tuh ada yang chat Kak bilang nanti kirim tahu itu anunya nah di Good Mangga ini PPT-nya. Aman, aman, aman. Oke, kalau misalnya ndak ada yang tuh mau gue tanya atau malu-malu di sini, bisa jika pang mau juga di chat tuh Fadlan kayak kalau coba tuh malu ki bertanya di sini kayak di apa ditanya langsung pi ke kau bisa jika atau kali Tidak nanti apa-apa nih, Dok. mau tanya. Oh iya ke Fadlan nah. Siapa saja. Oke, jadi teh buka aja Fadlan nah. Oke, Oh jadi juga, Bang. Kau yang lebih tahu. enggak ada sama-sama. Ya, Oke, jadi oke. dadah Izin Mito. nah, bisa Oke. kapan dikasih anu.